Indonesia, negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi. Dari Sabang hingga Merauke, jejak perjuangan karya seni dan warisan leluhur tertanam setiap sudut negeri ini. Dan disinilah di museum-museum kita semua kisah itu pun tersimpan. Kita bukan hanya pewaris cerita, tapi penulis masa depan Indonesia. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came. Sedang berada di Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia merupakan salah satu museum sejarah dan budaya yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Jam operasional Selasa sampai Minggu jam 8 sampai 15.30. Untuk tutupnya Senin dan hari libur nasional. Untuk Bank Indonesia atau Museum Bank Indonesia itu didirikan pada tanggal 21 Juli 2009 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, untuk di gambar yang pertama yaitu bangunan bekas rumah sakit Binen Hospital yang digunakan The Javaste Bank 1828. Untuk di gambar kedua yaitu kantor pusat The Javaske Bank di Batavia yang dibangun pada tahun 1910. Di gambar ketiga, kantor pusat The Javaste Bank di Batavia setelah tahun 1937. Untuk di gambar yang keempat, ruang pelayanan nasabah atau foto setelah pengembangan tahun 1937. Untuk di gambar yang kelima, ini adalah salah satu ruang kerja pada kantor pusat The Javaste Bank di Batavia. Untuk gambar yang terakhir, ini adalah salah satu ruang rapat besar pada tahun 1953 sampai 1959. Indonesia masuk ke periode 1 menuju ke negara modern. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia masuk ke periode 2, disebut sebagai membangun sikap kebangsaan. Bisa dilihat. Pada tahun 1966 sampai 1983, Indonesia disebut masuk ke periode 3, yaitu ekonomi sebagai haluan negara. Tahun 1983 sampai tahun 1997, Indonesia masuk ke periode 4, yaitu globalisasi ekonomi. Hilangnya batas negara. Pada tahun 1997 sampai tahun 1998, Indonesia masuk ke periode 5, yaitu krisis segala lini. Bisa dilihat nih, rupiah sempat terjun bebas. Pada tahun 1999 sampai 2004, Indonesia masuk ke periode 6, yaitu berbenah pasca krisis moneter. Bisa dilihat dari gambar-gambar ini. 2004 sampai 2011, Indonesia masuk ke periode 7, yaitu fokus ulang peran BI. Bisa dilihat dari gambar-gambar ini.
teman-teman, sekarang kita berada di Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta. Dan di sini Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta itu seluas sebesar 1.300 meter persegi dan awal mula dibangunnya itu pada tahun 1620. Perkakas batu dibuat melalui proses yang disebut reduksi litik, yaitu dengan memukul batu inti menggunakan batu palu atau benda yang mirip. Tujuannya adalah untuk memproduksi kepingan batu yang lebih kecil. Langkah-langkah dalam membuat perkakas batu: yang pertama, membuang permukaan yang lapuk yang disebut korteks. Kedua, memukul batu inti dengan batu palu untuk melepaskan serpihan besar. Yang ketiga, menggunakan serpihan batu untuk membuat alat yang lebih kecil. Keempat, memukul inti batu dengan batu palu yang lunak atau menekan ujungnya agar terpecah menjadi serpihan. Oke, di sini kita memasuki yang pertama ada Wisnu Cubaya 1 dan yang kedua ini ada Wisnu Cubaya 2. Wisnu Cubaya 1 ini dia ditemukan pada abad ke-8 Masehi di desa Cibuaya. Dan Wisnu Cubaya 2 ini ditemukan pada abad 7 sampai dengan 8 Masehi di desa Cibuaya. Sejarah kota Jakarta ini sangat panjang, dimulai pada tahun 400 tahun yang lalu dan dia awal mulanya itu terdapat dari kolonialisme di Nusantara. Ternyata kota Jakarta ini sudah memiliki sejarah yang sangat panjang loh teman-teman, hingga menjadi kota modern seperti sekarang dan terdapat dari berbagai sektor. Yang pertama ada struktur kehidupan sosial, ada perekonomian, budaya, dan banyak lagi lainnya. Bahkan nama Jakarta ini juga memiliki sejarah tersendiri. Meja Biedermeier adalah salah satu jenis furnitur yang memiliki gaya Biedermeier. Gaya Biedermeier memiliki ciri khas perpaduan antara gaya dan fungsionalitas. Salah satu ciri khas dari gaya Biedermeier adalah ornamen yang digunakan dibuat kalem dan tidak mengalahkan peran kayu. Jadi, Omel London ini adalah wilayah kota Batavia di luar kota tua Jakarta yang meliputi Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dan di sini kita memasuki ke dalam konflik antara Batavia dan juga VOC, yaitu bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Di sini tuh pada masa abad 17 bersamaan dengan masa keemasan VOC. Maka di sini bangunan yang ada di Kota Tua Jakarta ini yang pertama ada Istana Negara Presiden, Istana Merdeka, Gedung AA Maramis, GKJ atau Gedung Kesenian Jakarta, Kantor Pos Baru, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan juga Stasiun Jakarta Kota. Sesuaikan dengan usia pemakainya. Wanita dewasa cenderung masih menggunakan kebaya dengan kerumitan.